lebih tinggi daripada konseptor. Akhlak itu. Nah, makanya saya tanyakan kenapa saya nggak diberikan saat itu bicara. Padahal saya. Siapa itu maksudnya? Saya. Kenapa? Sama siapa? Inilah orang yang membujang Republik ini. Saya tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum? Iya, kalau memang sudah P21 secara tegas saja jawab. Karena memang belum ada pemeriksaan. Bagaimana kita memprediksi ini sudah lengkap? Wah, produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang dibalikan. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang biasa. Itu yang tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. Belum lengkap. Secara Apa hukum dasarnya menahan negara Surya? tidak ada mau-maunya sendiri. Tidak ada juga mau-maunya Kalau penyidik ada menahan orang aturan, tanpa bukti yang tidak- kuat. Jangan kelihatan panik Hanya banget. mengikuti kehendak relawan Jokowi. Nggak benar di negara. Oke, Kelihatan panik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar Cika. Akhirnya Egy Sujana dan DHL Damai Hari Lubis dapat SP3. Bagaimana dengan gerombolan Roy Suryo CS? Nah ini ya, jangan pernah ganggu orang baik. Kalau kau ganggu orang baik, maka kau akan hancur dengan sendirinya. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang terus-terusan menyerang Pak Jokowi dan fitnah Pak Joko Widodo. Ya udah terbukti sekarang mereka saling serang antara mereka, saling tuduh antara mereka, intinya mereka perang saudara teman-teman. Nah sebelum kita ke videonya jangan lupa like dan share. Tak lama lagi yuk kita saksikan videonya berikut ini. Inilah orang yang membujang Republik ini. Sedangkan Bang Egy dan Bang Damai adalah seorang kesatria dan kita harus dukung itu karena hablum minannasnya itulah yang mendorong dia. Kalau dia ini adalah manusia bujana. Satu. Karena di TV yang lain dalam acara live juga Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan, bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hari Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget. Kalau Egy Sujana mengklaim diri mereka seperti Musa dan Harun yang mendatangi Fir'aun, saya tidak ingin mengatakan emang lo siapa, nggak sopan ya, biar gimana pun mereka senior saya, nggak sopan. Tapi dari sisi legal standing, legal standing kayak orang hukum aja, dari sisi posisinya berbeda bos. Musa datang dengan nubuah kenabian, Musa datang dengan mukjizat, Musa datang dengan kebenaran, dan status Musa Harun itu orang merdeka, orang bebas yang minimal setara dengan Fir'aun. Egy Sujana datang sebagai tersangka. Ya enggak, datang sebagai tersangka yang akan dipenjarakan oleh Joko Widodo ya. Lalu bagaimana ceritanya dia memberi nasihat gitu kan? Ini dua hal yang tidak apple to apple, orang bilang gitu, nggak pas untuk perbandingan. Sebagai orang yang sudah cukup lama mengenal Egy Sujana, apa sebenarnya yang sedang terjadi terhadap seorang Egy Sujana? Begini ya. Sejauh Ibu Kurnia mengenal Egy Sujana. Egy itu hebat, itu pasti jelas itu. Cerdas iya, religius iya juga begitu. Tapi dia kan manusia, ya kan? Ini menurut saya di antara kegamangannya itu tadi, apakah istiqomah itu sudah benar-benar atau tidak begitu kan? Kita kan diuji selalu begitu. Tapi di sisi lain ini membuktikan bahwa Jokowi dengan experience-nya dia berhasil mengakuisisi beberapa orang yang dulu pernah membencinya, mengatakannya, bahkan mungkin berseberangan dengan dia, menjadi berpihak kepadanya gitu. Let's see, ini sebagai contoh saja. Kita dulu yakin Bang Yusril Iza Mahendra nggak bakal tuh ada di di pihak Pak Jokowi misalnya kan. Even sekarang memang dia ada di pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kemudian Lanyala yang juga keras gitu kan. Ada lagi Ngabalin misalnya. Justru dia jadi pembela nomor 1 begitu kan. Nah, ini kemampuan Pak Jokowi mengakuisisi orang-orang tersebut begitu. Sungguh sangat disayangkan jika Profesor Dr. Egy Sujana Masal SH MSI Damai Hari Lubis yang sangat keras dalam perjuangan dengan orasinya yang luar biasa pada hari ini juga harus diakuisisi oleh orang tersebut gitu. Bentar ya. Bukan Pak Jokowi mengakuisisi, tetapi orang-orang yang selama ini memfitnah Pak Jokowi ya, menyerang Pak Jokowi, macam-macam lah berpikir buruk tentang Pak Jokowi, mereka sudah mulai sadar bahwa Pak Jokowi tidak seperti yang mereka tuduhkan, yang mereka pikirkan selama ini. Itu yang benar Bu Kurnia. Ada pengajuan restoratif justice. Oh, jadi ada perencanaan ini bahwa ada keinginan selamat dari laporannya Jokowi gitu. Maka wajar kalau restoratif justice itu kedua pihak harus sepakat. Jadi mungkin maaf memaafkan walaupun dibantah tidak ada, itu pasti akan terjadi kalau restoratif justice clear soalnya gitu kan. Jadi kalau disebut minta maaf
memaafkan. Kalau Jokowi minta memaafkan, pasti ada minta maaf dulu. Maka wajarlah penilaian publik, walaupun dibantah habis-habisan, toh ujung-ujungnya kan restoratif justice gitu. Dari Solo. Ini nggak ikut kawan ini. Dari penjelasan Rizal Padilla itu ada saling maaf memaafkan antara Pak Jokowi dengan Egy Sujana dan DHL, ya kan? Dari mana yang mengawali maaf? Dari Egy Sujana, dari Damai Hari Lubis. Maka terjadilah saling memaafkan. Nah, makanya ada RJ, Restoratif Justice. Itu Padilla sendiri itu yang bilang. Gimana teman-teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Karena dia ada orang tuanya memang sakit. Saya tahu Pak Jam ya, sakit, nggak ikut ke Solo. Tiba-tiba kita pulang, dia buat panitia. Yang ketuanya si Aka itu, tim pembela akademisi dan apa itu? Tapi Aka itu Ahmad Koijuddin. Ahmad Kosinudin. Dia ikut di tim itu sama Kurnia, bahkan Kurnia bawa acara. Namun jiwa besar saya hadir. Nggak dulu. Bukan, Bang. Saya datang. Salah kalau Semua itu. jadi salah kalau Gini itu loh. faktual. Setiap orang menjadi penasihat hukum tuh siapapun yang diminta itu boleh. Oke, sekarang saya datang. Bukan dipotong dengan cara begitu. Itu nggak proporsional. Ini faktual. Nggak Kita yang kesana. proporsional. Orang Herannya kok Kurnia bisa jadi ikut-ikut. Semua anggota termasuk Rustam, Muslim Arbi itu DHL hadir. Saya koordinator, saya yang tertua, saya konseptor. Tunggal konseptor saya. Apapun kegiatan DPUA, silakan bantah. Ya, kalau soal itu benar. Tapi makanya akhlak itu penting. Jauh lebih tinggi daripada konseptor. Akhlak itu. Nah, makanya saya tanyakan kenapa saya nggak diberikan saat itu bicara. Padahal saya. Siapa itu maksudnya? Saya. Kenapa? Sama siapa? Apa? Sama siapa tidak berbicara? Pak Ajam justru memperjuangkan saya bicara, betul? Ya. Nah, yang nggak ngasih Aka, Kurnia izin. Aka, Ahmad Kosinudin. Ini kata Kurnia. Oke. Maksud saya. Kita jadi dengar cerita yang dibalik ini. Kita harus cerita kan dong. Pak Ajam juga memperjuangkan persoalannya bukan itu. Ini persoalannya Egy balik badan. Itulah yang kita bahas. Jangan gitu. Itu kan awal. Nah, itu kan jadi pembenarannya. Egy balik badan. Pembenarannya saya bantu dia. Dia memperjuangkan saya cuma begini. Ya udahlah. Egy DHL lompat pagar, Roy Suryo TPUA saling cakar. Baik. Bung Michael, Anda sebutkan tadi Anda ditelepon orang besar, maksudnya apa tuh? Ya, gini Bang Aiman. Kalau menurut saya, orang terbesar yang ada di balik kasus ijazah ini adalah Bang Egy Sujana. Maksudnya? Karena Bang Egy Sujana lah yang pertama kali menginisiasi melaporkan ke Bareskrim mengenai ijazah palsu Joko Widodo. Semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Ia telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Hari Lubis Esa ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Erida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice, karena itu adalah kewenangan dari penyidik dan Polda Metro Jaya. Terima kasih juga Pak Jokowi yang begitu luar biasa, punya karisma. Tuh, kalau kalian boleh tahu, ketika pertemuan itu terjadi, sebelum terjadi 2 hari sebelum itu saya sudah stres. Karena kadang Bang Egy bilang, nggak usah Boyli, nggak apa-apa Bang, gini-gini. Ya, akhirnya Bang Egy mau. Sesampai di rumah Pak Jokowi, saya lebih stres lagi, takut nanti ini rame nggak nih. Katanya saya tidak minta maaf. Kalau kalian tidak minta maaf, keluar. Saya takut banget Pak Jokowi begitu. Ternyata Pak Jokowi luar biasa. Semua dilakukan dengan sabar.
Ya, jadi saya maunya seperti apa, Bang? Karena Abang adalah senior saya. Abang orang terkenal, nggak ada apa-apanya saya orang kampung. Aduh, merinding saya dengarnya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih Allah semua atas izinmu. Sekarang kan bukannya enak memang dalam ancaman hukuman yang tidak rendah ya. Dan sekarang ini sudah prosesnya sudah sampai pada ujung masuk proses peradilan. Nah, ketika masuk ujung proses peradilan, orang-orang yang disangkakan, yang sekarang jadi tersangka, tentu coba untuk mencari ruang untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, bagi Egy dan Lubis rasa-rasanya masih ada peluang untuk melakukan penyelamatan diri mereka, makanya mengajukan restoratif justice. Kalau misalnya Roy Suryo, Tifa maupun Rismon mau mengajukan, silakan aja. Walaupun memang, kalaupun datang minta maaf belum tentu juga bisa dikasih waktu oleh Pak Jokowi. Inilah yang kami konfirmasi sebagai upaya pecah belah divide ad impera dari kubu Jokowi, sehingga orang-orang yang memang nyalinya tidak seberapa dan mengambil pilihan itu begitu. Saya sangat memaklumi lah ketika memang Roy Suryo dan kawan-kawan sekarang dalam posisi yang sangat panik. Sekarang sudah limpah ke kejaksaan. Kalau limpah kejaksaan menganggap masih P19, tapi ini sudah pelimpahan kejaksaan 3 orang tadi. Nah, ketika sudah limpah kejaksaan, berarti sudah depan mata ini proses peradilan akan dihadapi. Lalu hantaman berikutnya, ketika memang di barisan Roy Suryo, Egy dan Ari Lubis tiba-tiba mengajukan restoratif justice. Ini kan persoalan yang selama ini kita lihat bahwa kapalnya sudah oleng, akhirnya terbukti betul-betul oleng, bahkan nyaris karam kan gitu ya. Memang hari ini terpecah, dan itu juga bukan terpecah dengan sendirinya, tetapi ini adalah upaya pecah belah dari saudara Jokowi. Yang jadi masalah besar itu ketika orang mengklaim melakukan penelitian secara akademik, ilmiah dan lain sebagainya, tapi yang jadi alat ujinya itu fotokopian, yang jadi alat ujinya dari medsos, gitu loh. Ini kan jadi persoalan. Harusnya ketika itu belum betul alat ujinya betul-betul akurat, jangan juga menyampaikan ke publik palsu. Sekarang ketika dipersoalkan secara hukum dan akhirnya di ujungnya sudah ada ancaman hukum pidana, mulai panik kan begitu loh. Nah, menurut saya ini yang menurut saya tinggal lagi kuatkan mental, karena memang tidak mudah, Mas, menghadapi situasi kayak sekarang ini. Tidak mudah buat Rasulullah. Iya, yang memang sulit menghadapi seorang Joko Widodo. Jadi kalau misalnya masuk tahanan, kami siap menghadapi Joko Widodo baik di luar pengadilan ataupun di pengadilan. Justru saudara kalau misalnya memang dia mental itu kuat, semoga aja nggak sakit jiwa ya. Semoga juga Jokowi juga mudah-mudahan tetap jiwanya sehat, mudah-mudahan tetap rasional gitu cara berpikirnya Roy Suryo dan kawan-kawan, dan terutama mental secara fisik juga dikuatkan lah. Karena di penjara itu juga akan berlaku bahwa kita mudah-mudahan Jokowi juga sehat lah, bisa sampai ke pengadilan. Tadi di awal juga saya tanya Bang Ahmad sudah siap atau belum? Kalau memang sudah P21 secara tegas saja jawab. Karena memang belum ada pemeriksaan. Bagaimana kita mengklaim ini sudah lengkap? Uang produk-produknya belum dilengkapi. Semisal kalau memang dibalikan. Kalau semisal itu berarti membangun narasi yang besar. Itu tidak boleh. Sebagai media harusnya di tengah. Tidak boleh bersemisal-semisal. Belum lengkap. Walah host TV disemprot Kosinudin. Gak terima Kosinudin. Pertanyaannya, kalau memang dibalikan ke Polda Metro Jaya harus dilengkapi. Ya apa yang kemudian tim kuasa hukum harus dilakukan. Kan tapi kita kan peluang dalam perkara khusus itu sudah. Yang kemudian kedua adalah pengujian secara independen. Karena apa? Karena problemnya itu adalah pengujian ini tidak dilakukan yang melibatkan klien kami yang juga punya hasil penelitian. Sementara versi penyidik dianggap itu yang paling otoritatif. Tidak ada dasar untuk berani. Orang tersangka KPK saja korupsi saja tidak ditahan. Ya maunya amat kan gitu. Polri saja tidak ditahan secara hukum. Apa dasarnya menahan Roy Suryo? Tidak ada mau-maunya sendiri. Tidak ada juga mau-maunya penyidik menahan orang tanpa bukti yang kuat. Jangan kelihatan panik hanya banget. mengikuti kehendak relawan Jokowi, nggak benar di negara. Oke, beda panik sekali. Kita harus menghargai hukum dan norma. Sebagai warga negara yang menghargai ini negara hukum, yang hargai juga proses hukumnya. Ini yang sudah kita duga tuh, bahwa memang ketika nanti ditersangkakan siapa yang dituding, kalau misalnya nanti ditahan siapa yang dituding, nanti ketika proses peradilan vonis sudah diketok palu bersalah Rasulullah dan kawan-kawan, siapa yang dituding, oligarki lah, kekuasaan lah, dan lainnya sebagai delusi saja. Sudah lah, tadinya sudah coba menuding bahwa ini ada kekuasaan yang memang coba untuk cawe-cawe dan lain sebagainya. Menurut saya memang ini narasi-narasi yang sesat dibangun, sengaja dibangun seolah-olah Roy Suryo itu udah benar. Padahal dan seolah-olah Jokowi juga sudah tahu ya memang ada ijazahnya. Ijazahnya sudah ditunjukkan kemarin di penyidik. Yang pasti masih menggunakan fotokopian. Ijazah fotokopian dinyatakan palsu. 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 Ijazah fotokopian
kali. Itu Kalau memang palsu ya masih palsu. Ada putusan bukan kemudian mengirim berkas yang tadi dia menjanjikan penyidik akan memanggil ahli Emang dari nggak kami. enak ya. Sekarang dikesampingkan karena ada Udah pertemuan ujung tanduk Egy gitu ya. dengan Iya. Solo. Itu yang menunjukkan bahwa otoritas penyidikan di bawah kendali Solo. Begitu. Oke. Jangan juga yang dulunya kalau misalnya menguntungkan Roslio dan kawan-kawan dipuji-puji penyidik ya. Tapi kalau ada sedikit merugikan, seolah-olah penyidik ini sangat tidak profesional. Ini yang menurut saya akhirnya tataran basisnya itulah tataran kepentingan dirinya gitu loh. Nah, itu teman-teman ya. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Sekali lagi, jangan pernah ganggu orang baik. Kalau kau ganggu orang baik, maka kau akan hancur dengan sendirinya. Seperti gerombol-gerombolan yang terus-terusan menyerang, memfitnah Pak Joko Widodo. Akhirnya mereka tumbang sendiri. Ribut antara mereka, perang saudara. Luar biasa, luar biasa. Tapi lagi-lagi nih yang disalahin siapa? Pak Jokowi lagi. Aduh. Ini gimana teman? Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.